Shalom, kembali lagi pada hari ini kita bertemu dalam ibadah online Gereja Kristen Kudus Indonesia Jemaat Restorasi Makassar. Saya percaya kita diberikan kekuatan dan kesehatan dari Tuhan. Dan sekarang jemaat, mari kita memulai ibadah pada hari ini. Mari kita angkat pujian besar anugerah. Berdiri menghadap tatamu Bapa.
besar anugerah-Mu bagi kehidupan kami ya Tuhan, besar kasih setia-Mu bagi kami ya Tuhan, besar pengorbanan-Mu bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, karena anugerah-Mu ya Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada ya Bapa pada hari ini ya Tuhan. Kami bersama umat-Mu ya Tuhan menaikkan pujian syukur kami ya Tuhan. Kami memuji membesarkan nama-Mu ya Bapa, sebab hanya Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau yang layak kami muliakan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau hadir ya Tuhan di dalam rumah tangga kami masing-masing ya Tuhan. Engkau jamah kami ya Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya hadirat-Mu ya Tuhan hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Pada hari ini ya Tuhan kami mau ibadah ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, kita lanjutkan pujian kita. Mari kita katakan, Allah sumber kuatku. Haleluya Tuhan, hanya Engkau milik kami ya Bapa, dan hanya Engkau sumber kekuatan kami. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, rangkaianku selamanya, selamanya. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, rangkaianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, rangkaianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, rangkaianku selamanya, selamanya. Selamanya, selamanya. Haleluya. Ya Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami. Haleluya. Mari kita angkat pujian betapa hebat. Berkuasa di bumi di surga, berkata dalam kemuliaan. Dia Tuhan Allah kita.
Tuhan. Mari kita angkat pujian bagi Dia. Haleluya Tuhan. Engkau Yesus yang telah mati bagi kami. Engkau rela ya Bapa mencurahkan darah-Mu. Engkau rela mengorbankan nyawa-Mu demi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, bagimu lah segala pujian dan hormat kami. Haleluya. Ya Yesus, selamat bagiku. Ya Tuhan, selamatkan
bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan, sebab darah-Mu telah selamatkanku, darah-Mu telah cucikanku Bapa. Oh haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami bersyukur. Haleluya Yesus, haleluya. Mari kita satu dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa Surgawi yang kuasa melakukan segala perkara, Bapa yang menyertai kehidupan kami dan yang memelihara kami. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan. Saatnya kami akan bersama-sama untuk membaca, merenungkan firman-Mu dan belajar daripada-Mu ya Tuhan melalui firman-Mu. Biar Roh Kudus mengurapi kami semua, Roh Kudus yang memberi kami hikmat, roh dan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Terima kasih, hati kami siap Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Salam saudara-saudara. Kita bersama-sama lagi dalam ibadah hari Minggu dalam bulan Februari, minggu pertama dalam bulan Februari, dan saya percaya pemeliharaan Tuhan karena kasih karunia-Nya senantiasa menyertai kita semua. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dalam Kejadian pasal yang ke-14, dan kita akan belajar tentang perjamuan kudus. Mari kita lihat sama-sama firman Tuhan dalam Kejadian pasal yang ke-14. Kita akan baca ayat ke-17 sampai dengan ayat yang ke-24. Ya. Pertemuan Abram dengan Melkisedek. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram. Katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhnya ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamreh, biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Jadi saudara, kisah ini di mana keponakan daripada Abraham yaitu Lot yang tinggal di daerah Sodom ditawan, ya, ditawan karena peperangan, saudara-saudara, dan Sodom dikalahkan sehingga seluruh keluarga daripada Lot ditawan. Dan ada yang melaporkan kepada Abram, lalu Abram mengumpulkan orang-orang yang ada di rumahnya yang terlatih berperang, lalu kemudian singkat kata saudara-saudara, mereka mengejarnya dan berhasil mengalahkan raja-raja, ya, para raja-raja yang menyertai Kedorlaomer itu, saudara-saudara, lalu kemudian mengalahkan mereka semuanya.
dan berhasil membawa kembali keponakannya, yaitu Lot, bersama dengan seisi rumahnya dan semua miliknya, ya, tentunya berhasil diselamatkan oleh Abraham. Nah, setelah dia kembali, saudara-saudara, dikatakan di sini dari peperangan itu, maka dia selesai mengalahkan Kedorlaomer dan para raja-raja yang bersama-sama dengan Kedorlaomer. Maka datanglah Raja Sodom kepada Abram di lembah Syawe, yakni lembah raja, ya. Nah, mari kita lihat bersama-sama, saudara-saudara, bahwa Raja Sodom menjumpai dia di sebuah lembah yang bernama lembah Syawe, ya, yakni lembah raja. Mengapa disebut, saudara-saudara, demikian? Tentu ada latar belakangnya yang menyebabkannya. Tetapi kita tidak bicara latar belakang. Di mana letaknya, saudara-saudara? Ternyata ini adalah terletak di sebuah lembah dataran sebenarnya, tetapi berada di bawah, saudara-saudara. Dan itu adalah lembah di mana dekat dengan kota Yerusalem sekarang ini. Dan pada waktu itu adalah lembah yang berada di antara Bukit Zaitun dan juga Bukit Moria, saudara-saudara. Nah, kita tahu bahwa di Bukit Moria lah Ishak dipersembahkan, lalu kemudian di Bukit Zaitun ini, saudara-saudara, di situ ada Taman Getsemani. Ternyata ada Taman Getsemani, dan disitulah pertama kali, saudara-saudara, Yesus mencurahkan darahnya ketika dia berdoa, lalu dengan berdoa dengan bersungguh-sungguh, lalu kemudian dikatakan keringatnya mengucur dan seperti tetesan-tetesan darah. Sebenarnya memang di dalam di dalam bahasanya, saudara-saudara, aslinya bahwa itu adalah karena tekanan yang kuat, maka memang itu adalah pembuluh-pembuluh darah halus yang ada di kulit, itulah yang pecah lalu mengeluarkan, menitikkan darah bersama dengan keringat. Itulah pertama kali, saudara, ya, Yesus mencurahkan darahnya di atas bumi. Dan saya pernah menjelaskan tentang hal ini, saudara, bagaimana darah Kristus yang menetes dan tertumpah, tercurah, saudara-saudara, di Getsemani itu ketika dia berdoa, itu melepaskan kutuk yang pernah diberikan kepada Adam, ya, atas bumi. Maka kutuk dilepas di situ, tapi saya tidak membahas akan hal itu. Mari kita melihat, saudara-saudara, bahwa di lembah itulah, saudara-saudara, Raja Salem, ya, datang membawa roti dan anggur, dan ia adalah seorang imam Allah yang maha tinggi, ya, Melkisedek namanya. Melkisedek, saudara-saudara, gambaran tentang jabatan Kristus, saudara-saudara, sebagai imam yang maha tinggi, imam Allah yang maha tinggi. Dan lambang daripada Kristus sendiri, saudara-saudara, yang datang membawa roti dan juga datang membawa anggur, saudara-saudara. Ini berbicara kepada kita, saudara, bahwa berbicara juga di mana di tempat itulah Yesus menyerahkan seluruh kehendaknya dan seluruh hidupnya di dalam kehendak Allah, memenuhi kehendak Allah untuk mati di atas kayu salib, saudara-saudara. Di tempat itulah Yesus pertama kali mencurahkan darahnya, dan disitulah Melkisedek, sang imam Allah yang maha tinggi, membawa roti dan anggur. Lalu kemudian apa yang terjadi di sana, saudara? Bahwa dia disegarkan tentunya dengan roti dan anggur ini, lalu kemudian dia memberkati Abram. Dikatakan di sana dia memberkati Abram. Katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi.
Inilah pekerjaan dari Sang Juru Selamat kita, saudara. Dia datang ke dalam dunia memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahannya. Yang dilakukan oleh Allah adalah memberkati. Jadi kalau kita mengambil roti dan anggur, saudara, yaitu perjamuan kudus, saudara-saudara, maka di sini, saudara-saudara, kita mengingat juga kemurahan Tuhan atas kehidupan kita. Ya. Bahwa Dia adalah Allah yang datang untuk memberkati kehidupan kita, saudara. Untuk memberkati kita, saudara-saudara. Dan itulah Allah yang kita miliki, adalah Allah yang datang untuk memberkati kita. Ya. Dan Dia katakan di sana, terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Inilah pertama kali kita membaca juga, saudara-saudara, tentang persepuluhan. Jadi, saudara, karena dia mengalami anugerah Allah, yaitu kemenangan yang diberikan oleh Allah, lalu kemudian, saudara-saudara, dia memberikan 1/10 daripada apa yang dia miliki. Ya. Jadi ada dua hal di sini, saudara, yang terjadi. Ya, yang terjadi adalah yang pertama, dia mengalami berkat Allah melalui tubuh dan darah, yaitu roti dan anggur, saudara-saudara, dari Melkisedek, sang Raja Salem, yang menggambarkan tentang Kristus Yesus yang adalah Imam Allah yang maha tinggi. Imam inilah perantara, saudara-saudara, antara Allah dan manusia. Ya, dan Yesuslah perantara antara Allah dan manusia untuk kembali mendamaikan Allah dan manusia. Maka tubuh dan darahnya dia serahkan, dan inilah yang dilakukan oleh Melkisedek, saudara. Dia datang membawa berkat atas kehidupan Abraham, saudara, melalui tubuh dan darah itu. Lalu kemudian respon daripada Abram, saudara-saudara, adalah dia memberikan persepuluhan. Ya. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi di situ ada Raja Sodom yang hadir di sana, saudara-saudara. Ya, Raja Sodom menyongsong dia di lembah Syahwe. Dan dikatakan di sana Raja Sodom itu berkata kepadanya demikian, ya. Kita baca di sini, berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepada aku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kemudian dia berkata, tidak, aku sekali-kali tidak akan melakukannya, tapi biarlah semua harta benda itu engkau ambil. Saya tidak ingin mengambil satu helai benang saja, supaya kau jangan nanti berkata bahwa Abram itu kaya karena dia. Ya, karena Raja Sodom, saudara-saudara. Dan ini adalah menggambarkan, saudara-saudara, tentang raja kegelapan, yang adalah melambangkan, saudara, tentang godaan-godaan iblis. Justru ketika kita mengalami kemenangan yang besar dalam peperangan, dalam pergumulan, saudara, seringkali disitulah datang tawaran-tawaran si jahat itu ke dalam kehidupan kita ini. Nah, tetapi di sini kita lihat Abram tidak mau mengambil satupun godaan dari dunia itu, saudara. Karena dia tahu, saudara, yang bisa membuat dia kaya, yang sanggup membuat dia diberkati dan pasti diberkati dan pasti menjadi kaya adalah Allah yang dia sembah, saudara-saudara. Itulah sebabnya dia memberikan persepuluhan, 1/10. Ya, Aser itu adalah dalam bahasa Ibrani artinya kaya. Nah, 1/10 dalam bahasa Ibrani artinya Ma'aser, saudara-saudara, itu kita tinggal ditambahkan, berarti itulah 1/10, berarti menjadikan kaya, saudara-saudara. Jadi sebenarnya tidak salah orang memberikan persepuluhan, saudara-saudara, dan dia diberkati oleh Tuhan. Tapi kemudian, saudara-saudara, dia diberkati dan berlimpah dalam berbagai hal, saudara.
Saya tidak ingin mengatakan bahwa kemudian setiap orang akan menjadi jutawan atau miliarder. Tidak, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, berkat Allah akan membuat kehidupan orang itu cukup senantiasa, saudara-saudara, dalam kehidupan ini. Dan kalau Tuhan menambahkan, melimpahi, maka itu adalah hal yang tidak mengherankan. Karena itulah arti persepuluhan. Aser adalah kaya. Persepuluhan itu adalah ma'azer, saudara-saudara. Ya, menjadikan hidup dalam kelimpahan. Nah, karena itu, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada orang berkata bahwa persepuluhan itu kan adalah hukum Taurat, sedangkan kita dalam kasih karunia. Itu salah, saudara-saudara, karena Abraham belum ada di bawah hukum Taurat, dan dia memberikan itu, saudara-saudara. Dan saya kira, saudara-saudara, itu bukan hal yang baru pertama kali ada, walaupun ini pertama kali dicatat, berarti itu, saudara-saudara, biasa dikerjakan oleh orang-orang percaya pada sejak dari awal, saudara-saudara, memberikan sepersepuluh dari setiap harta mereka kepada Tuhan, saudara-saudara, yang disembah dan yang mereka muliakan. Nah, dan itu bukan Taurat, saudara, tetapi itu adalah kasih karunia daripada Tuhan. Dan Tuhan ingin memberkati umatnya. Karena itu, saudara-saudara, ini adalah hal yang luar biasa. Itulah sebabnya di dalam Ibrani pasal yang 7 dikatakan bahwa di dunia ini, saudara-saudara, para imam menerima persepuluhan. Ya. Jadi, saudara, tidak ada hal yang salah dalam hal itu. Ibrani 7, saudara-saudara, ayat 10 dikatakan di sana dengan jelas. Ya. Di bumi, para imam menerima persepuluhan. Jadi, saudara-saudara, ada dua hal di sini yang kita belajar. Yang pertama, saudara-saudara, adalah roti dan anggur diberikan oleh Raja Salem, yaitu lambang daripada Yesus, yang kemudian kelak memberikan tubuh dan darahnya, saudara-saudara. Dan itu adalah untuk kesegaran. Jadi dia disegarkan, dia dikuatkan kembali, dihidupkan kembali, kekuatan baru di dalam dia, saudara-saudara. Lalu kemudian respon daripada Abraham adalah dia memberikan persembahan persepuluhan. Walaupun kemudian itu menjadi aturan yang dibuat setelah ada hukum Taurat, saudara-saudara, supaya lebih tertib kemudian melakukannya, adalah bahwa itu tidak diberikan kepada para Lewi, karena belum ada Lewi di zaman Abraham, tetapi diberikan kepada Raja Salem. Memang itu adalah persembahan persepuluhan kepada Tuhan, saudara-saudara. Respon atas kasih dan anugerah Tuhan. Ya. Dan di masa setelah ada Taurat, saudara-saudara, maka itu diberikan aturan-aturan adalah untuk supaya ada persediaan makanan di bait Allah. Jadi supaya para pelayan-pelayan, hamba-hambanya yang ada melayani siang dan malam di dalam bait Allah, maka itulah menjadi bagian mereka, milik Tuhan yang Tuhan berikan kepada orang pilihannya untuk melayani dan menghidupi mereka, saudara-saudara. Jadi tidak ada hal yang salah di sana, saudara-saudara. Karena kalau mereka tidak tercukupkan, saudara, dan akhirnya mereka mencari yang lain, maka mereka tidak berkonsentrasi dan tidak, saudara-saudara, sepenuhnya melayani dengan hati yang penuh, terarah dan tertuju kepada pelayanan kepada Tuhan dan kepada umat, saudara-saudara. Tetapi kalau dia tercukupi, saudara-saudara, maka dia bisa melakukan dengan sepenuh hidupnya tanpa harus memikirkan itu lagi. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, itulah persepuluhan dan tubuh dan darah Kristus. Nah, mari kita kembali. Melkisedek datang, saudara-saudara, itu di lembah raja. Lembah raja ini, saudara-saudara, ternyata di dalam bahasa Ibrani juga, saudara-saudara, ya, Syahwe ini itu
juga disebut lembah Kidron. Ya. Kidron ya dari akar kata yang kedar, saudara-saudara. Kedar artinya apa? Artinya kegelapan. Jadi di masa-masa yang gelap, di masa-masa pergumulan yang sangat berat, Yesus di sana bergumul sangat berat. Di masa-masa saudara-saudara orang mengalami pergumulan yang dalam berbagai segi hidup. Mungkin saudara mengalami pergumulan yang cukup gelap di dalam hal rumah tanggamu, suamimu, istrimu, atau anak-anakmu yang sedang kau pergumulkan, yang sedang kau mempergumulkan masalah ekonomi, atau mungkin saudara-saudara sedang bergumul dalam hal sakit penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Saudara-saudara, vonis-vonis dokter yang sudah datang, dan masalah-masalah kesehatan apapun di dalam tubuhmu, saudara-saudara. Itulah saat yang paling tepat tubuh, yaitu roti dan anggur ini, saudara-saudara, berfungsi buat kita juga. Karena itu, saudara, tidak ada aturan dalam Alkitab berapa bulan sekali kita melakukan perjamuan. Tidak ada aturan dalam Alkitab, saudara-saudara. Jemaat mula-mula setiap hari mereka melakukan perjamuan. Selain perjamuan kudus, tubuh dan darah Kristus, mereka perjamuan juga dengan makan bersama, saudara-saudara, dalam persekutuan mereka, dalam ibadah mereka yang mereka lakukan. Jadi tidak ada aturan dalam hal ini, saudara, karena hampir setiap hari orang mengalami pergumulan-pergumulan hidup, saudara. Karena itu adalah bukan hal yang salah, saudara, untuk kita beriman bahwa tubuh dan darah Yesus itu, saudara, itu yang kita perlukan. Di dalamnya kita mengambil bagian, saudara-saudara, menyegarkan kita kembali, menyembuhkan kita, dan kemudian memulihkan keadaan-keadaan hidup kita, saudara. Itulah kekuatan di dalam perjamuan kudus. Ya, kekuatan di dalam perjamuan kudus, saudara-saudara. Mari kita lihat di dalam Injil Yohanes. Saya akan baca di dalam Injil Yohanes. Yesus berkata demikian dalam ayat yang ke-51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Jadi saudara-saudara, Yesus berkata, akulah roti hidup. Jikalau seorang makan dari roti ini kan hidup selama-lamanya. Ya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Dia berbicara, saudara-saudara, tentang kehidupan yang diberikan oleh tubuhnya itu, saudara. Dia berkata bahwa orang yang makan ini dan dia ingin berikan dagingnya ini atau tubuhnya ini, saudara, kepada dunia untuk hidup dunia. Dia bicara hidup di sini adalah zoe, saudara-saudara, yang sama digunakan ketika Allah menghembuskan nafas ke dalam Adam yang pertama, saudara, yaitu zoe itu. Hidup itu bukan hanya dimaksud hidup rohani, saudara-saudara, tetapi inilah hidup yang dimaksudkan, yang membuat kita bisa bernafas, bisa hidup, sehingga organ tubuh, seluruh tubuh kita di dalam ini berfungsi sehat dan baik. Itulah sebabnya, saudara-saudara, kalau ada yang sakit, ada yang tidak sehat di dalam, berarti itu mengalami kematian atau tidak hidup dengan tidak benar-benar hidup. Nah, tubuh Yesus itu, saudara, dagingnya yang dia katakan, tubuhnya yang dia berikan, roti itu, saudara, itu berbicara untuk kesehatan dari tubuh kita ini, saudara-saudara, untuk kesehatan daripada seluruh tubuh
tubuh kita. Derita kita, saudara-saudara, sengsara tubuh kita, sakit penyakit di dalam tubuh kita, itulah yang ditanggung Yesus di dalam tubuhnya ketika dia menghancurkan tubuhnya dan memberikannya untuk kita. Nah, bagaimana dengan darahnya, saudara-saudara? Dan dia katakan, dia minum darah itu, maka itulah yang mendatangkan saudara-saudara kehidupan yang kekal. Darahnya itulah yang mengampuni dosa-dosa kita. Darah Yesuslah yang mengampuni dosa-dosa kita, saudara. Dan tubuhnya yang hancur itu, saudara, itulah tubuh yang menanggung derita kita, tubuh yang menanggung sengsara kita, tubuh yang menyelesaikan semua hal-hal yang tidak beres di dalam tubuh kita, saudara. Jadi, ketika saudara datang kepada Tuhan dalam ibadah dan mengambil tubuh dan darah, yaitu saudara-saudara, roti dan anggur itu, saudara, maka kita terhisap di dalamnya. Maka ketika saudara memakan tubuh itu, maka itulah tubuh yang menghidupkan seluruh organ-organ tubuhmu yang rusak, yang ada sakit penyakit di dalamnya, saudara, yang sudah mulai mengalami kematian itu dihidupkan kembali, disehatkan kembali, saudara. Jadi saudara-saudara, tubuh Yesus ini, saudara, yaitu roti yang kita makan ini, saudara, itu saudara-saudara, tubuh itulah yang menyehatkan tubuh kita. Bagaimana dengan darah, saudara-saudara? Darah inilah yang mengampuni dan menghapus dosa-dosa kita, saudara-saudara. Nah, ini yang menjadi persoalan di jemaat Korintus, saudara. Kalau di jemaat Korintus pasal yang ke-11, Rasul Paulus berkata, ayat yang ke-23 mulai, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi saudara-saudara, mengambil tubuh itu mengingat akan korbannya, kehancuran tubuhnya di atas kayu salib, menanggung segala derita kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Nah, mari kita telaah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ingat bahwa ketika kita memakan tubuh saudara-saudara, maka kita harus percaya bahwa tubuh ini, saudara-saudara, telah mengerjakan semua yang terbaik untuk kita. Ya, semua yang terbaik untuk tubuh, kesehatan kita, saudara-saudara, untuk organ-organ seluruh keberadaan kita sudah dikerjakan Yesus di atas kayu salib ketika memberikan tubuhnya dihancurkan sedemikian rupa. Nah, sehingga saudara-saudara kita boleh mengalami kesehatan ilahi dalam tubuh kita, kesembuhan, kelepasan dari roh-roh kelapan, kutuk-kutuk apapun yang mengikat dalam tubuh kita, menyengsarakan kita, saudara, yang membuat kita tersiksa, yang membuat kita terikat, yang membuat saudara-saudara mengalami derita-derita di dalam tubuhmu ini. Tubuh Yesus sudah menyelesaikannya, saudara. Jadi kalau engkau makan, engkau percaya bahwa semua sudah selesai, dan engkau sedang menikmati kesembuhanmu, kesehatanmu, kelimpahan di dalam tubuhmu super sehat. Nah, ketika engkau minum darah Yesus, saudara-saudara, dan supaya dikatakan di sini yang namanya tidak layak itu, saudara, adalah ketika dia makan tubuh dan darah ini, saudara, tetapi saudara-saudara, dia datang dengan perasaan bersalah, perasaan tertuduh, perasaan mengakui dosa-dosanya semua di hadapan Tuhan. Itulah yang keliru, saudara-saudara.
Karena apa? Dosa itu sudah dihapus, dosa itu sudah diselesaikan, saudara. Semua penghukuman, penghakiman, tuduhan, semua kemarahan Allah sudah ditanggung di dalam tubuh dan darah Yesus itu. Jadi ketika saudara datang makan supaya layak di hadapan Tuhan, saudara-saudara, makanya dikatakan di sini layak di hadapan Tuhan. Barang siapa yang dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah. Bagaimana sih berdosa terhadap tubuh dan darah? Kalau kita datang minum ini, saudara-saudara, lalu sebelumnya kita merasa sangat berdosa, kita masih merasa sangat tidak layak, saudara, dan mulai mengakui sebenarnya itulah yang salah. Yang harusnya kita lakukan adalah bersyukur. Bersyukur bahwa darah ini telah menghapus dosa kita. Darah ini telah menguduskan. Oleh darah ini kita telah dibenarkan. Oleh darah ini kita telah lepas dari penghakiman. Oleh darah ini kita telah lepas dari penghukuman. Oleh darah ini, saudara, yang menyebabkan saudara-saudara kita tidak lagi mengalami kemarahan-kemarahan Allah. Jadi saudara datang bukan lagi untuk mulai mengingat-ingat dosamu, mulai mengingat-ingat saudara-saudara kesalahan-kesalahanmu, sebab dikatakan di sini ketika kamu makan dan minum ini adalah untuk mengingat akan Yesus, bukan mengingat diri saudara, bukan mengingat dosa-dosa dan kesalahanmu, tapi mengingat akan Yesus yang sudah mengerjakan semua di kayu salib. Itu sebabnya mereka dikatakan banyak yang sakit atau mati. Kenapa orang-orang Kristen, saudara kita, selama ini masih sakit dan banyak yang mati sebelum waktunya? Karena salah di dalam menilai perjamuan kudus. Orang kalau mau perjamuan kudus, udah ingat dosanya, ingat kesalahannya, ingat kesalahannya sama orang lain, kesalahan orang lain, dia mulai meminta ampun, mulai mengampuni orang, sebagainya dan sebagainya. Tetapi dia berkata di sini, kamu makan dan minum dari tubuh dan darah ini, saudara, adalah untuk mengingat akan Dia. Bukan mengingat dirimu dan kesalahanmu, tapi mengingat akan apa yang sudah diselesaikan Yesus. Ini sebuah pewahyuan, saudara. Saya percaya hari ini, apapun masalah saudara, apa yang selama ini menjadi kegelapan di hidup kita, mari ketika engkau makan tubuh dan darah ini, engkau ingat bahwa Yesus sudah selesaikan semua persoalan itu di atas kayu salib dalam tubuhnya. Semua masalah kesehatan tubuhmu sudah diselesaikan Yesus di dalam tubuhnya di kayu salib. Semua dosa-dosa, pemberontakan, kesalahanmu, kejahatanmu, saudara-saudara, semua kemarahan dan penghukuman, penghakiman Allah atasmu karena dosa itu sudah selesai. Itulah yang perlu kita ingat, adalah sudah selesai dikerjakan oleh Yesus, supaya ada kuasa yang bekerja ke dalam tubuh kita dan ke dalam kehidupan kita, saudara. Dan respon Abraham, ingat, dia memberikan persembahan. Persepuluhannya itu adalah untuk hal kehidupannya sehari-hari diberkati, pekerjaannya, rumah tangganya, kesehatan rohaninya, dan segala perjalanan hidupnya diberkati. Oleh karena apa? Respon syukurnya itu dengan persepuluhan. Luar biasa. Mari saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, keluarga besar Rema dan siapapun yang sedang mendengar ini, mari siapkan hatimu, ambil roti dan ambil anggur yang adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Siapkan hati kita bersyukur. Mari mengingat akan karya Tuhan. Mari mengingat saudara-saudara akan apa yang Yesus sudah selesaikan. Bahwa di dalam tubuhnya semua derita, semua sengsara kita, saudara-saudara, semua sakit, penyakit, derita di dalam tubuh sudah ditanggung Yesus di dalam tubuhnya. Dan hari ini ketika kita makan tubuh Tuhan ini, saudara, kita mengalami mujizatnya, kesembuhan atas tubuh
tubuh kita, kesehatan atas tubuh kita, saudara-saudara, dan atas seluruh keberadaan diri kita ini, saudara. Kita mengalami berkat dari tubuh. Haleluya. Mari kita siapkan, saudara. Kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Engkau rela memberikan dirimu di atas kayu salib. Dihancurkan tubuhmu adalah supaya tubuh kami pulih kembali, ya Tuhan. Adalah supaya tubuh kami mengalami kesehatan ilahi daripada Engkau, mengalami mujizat kesembuhan dari Engkau. Maka hari ini Tuhan, kami percaya bahwa semua sudah selesai. Kanker sudah selesai, penyakit migrain sudah selesai, penyakit dalam paru-paru sudah selesai, penyakit dalam jantung sudah selesai, penyakit di dalam lambung, usus, ginjal sudah selesai, penyakit di dalam hati, hepatitis, empedu, dan semua organ-organ tubuh, jaringan-jaringan sel-sel tubuh kami di dalam kepala, otak, mata, telinga, ya Tuhan. Penyakit-penyakit apapun itu, ya Tuhan. Kematian-kematian yang belum waktunya, Tuhan, keguguran-keguguran dalam nama Yesus Kristus sudah selesai. Kami bersyukur, Tuhan, bahwa itu sudah selesai di atas kayu salib. Karena itu, Tuhan, kami percaya tubuh-Mu yang sudah menanggung itu, sehingga kami tidak menanggungnya lagi, Tuhan. Sehingga kami menerima manfaat daripada tubuh-Mu ini, Tuhan. Dan juga darah-Mu ini, Tuhan. Anggurnya dalam darah-Mu, ya Tuhan. Juga kami bersyukur karena olehnya semua dosa, pemberontakan, kejahatan, kesalahan kami, ya Tuhan, semua kemarahan, penghukuman, penghakiman Allah atas kami sudah ditanggungkan di dalam diri Kristus. Dihapus semua, Tuhan. Dihapuskan semua, ya Tuhan, di dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Baik dosa, kesalahan, kejahatan kami di masa lalu, di masa kini, dan juga di waktu yang akan datang. Tuhan, semua sudah selesai. Tubuh dan darah-Mu ini memberikan hidup baru. Hidup di dalam Tuhan, hidup yang benar, membuat kami benar, kudus, layak, ya Tuhan, sangat dikasihi, mulia, dan berharga, ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Mari, saudara-saudara, angkat rotimu. Karena malam ketika dia diserahkan, dia mengambil roti itu, saudara-saudara, dan dia berkata setelah dia mengucapkan syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu, saudara, marilah, ambillah, dan makanlah. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan kita semua. Karena demikian juga setelah dia membagi-bagikan roti dan memakannya, dia mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kita minum ini, saudara, kita mengingat akan apa yang sudah dia selesaikan. Mari kita minum bersama. Ambillah dan minumlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. 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 Rabada shika manata kalabada shika labada pakarara rabata karabasika. Urabada pakashiki manarata karana. Bersyukur, Tuhan, karena semua sudah selesai. Kami bersyukur, Tuhan. Kami hidup dalam anugerah. Kami hidup dalam semua persediaan Allah yang sudah dicurahkannya seluruhnya ke dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Karena
korban Kristus. Bila kasih karunia terus yang kami syukuri dalam kehidupan ini. Kami boleh menerima kesehatan, kesembuhan atas seluruh penyakit kami. Dan kami boleh menerima kesehatan ilahi, kesegaran dibugarkan lagi ya Tuhan. Dan boleh juga Tuhan kami boleh mengalami anugerah Tuhan, bahwa semua dosa kami sudah selesai. Bahwa semua ya Tuhan, kekuatan dari dosa sudah dimatikan. Sangat-sangat dosa sudah diselesaikan. Terima kasih, sehingga kami beroleh hidup, dan hidup yang kekal, hidup dalam segala kelimpahan-Mu. Terima kasih, aku berdoa, berkati umat-Mu ya Tuhan, senantiasa hidup dalam kebenaran akan kasih karunia Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, jangan ragu. Saudara boleh menyediakan di rumah akan elemen-elemen yang digunakan untuk perjamuan kudus. Dan ketika saudara dalam lembah-lembah kekelamanmu, dalam situasi apapun, kau boleh mengangkatnya di hadapan Tuhan dan bersyukur, mengingat Kristus sudah menyelesaikan bagimu. Dan kita percaya bahwa Tuhan menyelesaikan bagi kita, dan Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita angkat pujian Satu Hal Telah Kuminta. Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan karena anugerah-Mu bagi kami ya Tuhan, dan juga karena kasih-Mu bagi kami ya Bapa. Dan kami bersyukur ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang kami dengar ya Bapa tidak berlalu begitu saja ya Tuhan, melainkan boleh tertanam di hati kami ya Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu yang benar ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu, hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu. Kami percaya Engkau tambah-tambahkan hikmat-Mu bagi hamba-Mu ya Tuhan.
dan juga ya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, memberkati keluarganya ya Bapa. Sebagai respon kami atas pemberitaan firman-Mu ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan, kami percaya Tuhan, ini tidak menjadi kekurangan bagi kehidupan kami ya Tuhan, melainkan ya Tuhan, Engkau memberkati kami ya Tuhan, dan juga ya Bapa, biarlah persembahan ini ya Tuhan berguna bagi jemaat-Mu ya Tuhan, bagi pelayanan kami ya Tuhan, Jemaat Restorasi Makassar. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Mari kita angkat pujian Kau Bebaskan. Haleluya. Tuhan telah bebaskan kita telah dipulihkan, dan melalui darahnya kita telah disucikan, kita telah dikuduskan, dan kita layak menyembah Dia. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengakhiri ibadah kita bersama-sama. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Aku bersyukur Tuhan, karena hari ini kami boleh mengerti dan mengalami kuasa dari tubuh dan darah. Kami semua telah menerima kesembuhan. Kami semua telah menerima kesehatan ilahi. Kami semua menerima kebugaran baru ya Tuhan. Tidak ada lagi kematian-kematian, bentuk apapun kematian di dalam hidup kami, dalam tubuh kami. Tidak ada bentuk kematian apapun lagi hari ini Tuhan, di dalam kehidupan kami Tuhan, karena tubuh dan darah-Mu yang telah menyatu dengan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
Kami bersyukur. Karena itu saudara-saudara, jalani hidupmu dalam kasih karunia yang Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah selesaikan semua. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan daripada Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus-Nya senantiasa memelihara, menyertai, melindungi kamu semua, dan senantiasa memampukan kamu hidup di dalam kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah dari saat ini sampai Maranatha. Dalam nama Yesus. Amin. Demikian ibadah kita, Bapak Ibu Saudara keluarga besar Rema yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sampai kita berjumpa lagi dalam ibadah-ibadah kita yang selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Saya Pastor Samuel mengucapkan salam restorasi.